sama-sama terus ada di dalam kegerakan Tuhan. Ini belum selesai, sebentar lagi ada di lokasi-lokasi baru, tunggu pengumumannya, amin. Mari kita buka sama-sama pagi hari ini. Sepanjang hari saya akan khotbah tentang dari kitab Yunus. Jadi hari ini adalah seri pengajaran kitab Yunus. Yunus itu dikenal sebagai seorang yang lari dari panggilan. Ya, gak enak ya diingatnya lari dari panggilan. Tapi orang ini sebenarnya adalah orang yang menurut saya nabi yang sangat besar. Dilihat dari mana? Dilihat dari tugas yang diberikan. Karena pasti tugas seperti itu gak sembarangan orang terpilih untuk tugas yang sedemikian besar. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Kalau kita di sekolah minggu ingatnya Yunus dimakan ikan. Ya kan, ikan besar, firman Tuhan gak bilang ikan paus. Ikan besar itu bisa jadi monster laut yang pada waktu mungkin diciptakan hanya untuk Yunus, siapa yang tahu? Ya kan? Ikan paus belum tentu bisa makan manusia, tapi ikan ini besar sekali. Nah, anak sekolah minggu atau Eagle Kids mungkin berpikirnya itu, tapi sebenarnya di Yunus 1 sampai Yunus 4 ada banyak pelajaran gitu ya. Bahkan bisa lebih dari 7 ibadah. Tapi hari ini ada 7 ibadah, saya akan bahas semuanya dari kitab Yunus. Yunus hanya ada 4 pasal. Tapi di setiap ayat-ayatnya itu penuh dengan rema, penuh dengan pewahyuan dan banyak pelajaran yang kita bisa pelajari. Saudara, kitab Yunus sebenarnya kalau Anda baca itu bukan tentang Yunus. Walaupun Yunus adalah salah satu atau karakter yang sering ditulis di sana. Tapi itu kitab Yunus itu bicara tentang siapa Tuhan kita. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat kitab Yunus. Saya kasih judul hari ini adalah kasih dan kedaulatan Tuhan. Karena sebenarnya kitab Yunus ini menjelaskan tentang kasihnya Tuhan. Saudara, kita tahu ceritanya Yunus dipanggil ke Niniwe untuk memberitakan firman, memperingatkan mereka gitu ya. Sampai akhirnya satu kota bertobat dan Tuhan membatalkan penghukuman yang bukan Tuhan itu ngancem, enggak. Tapi Tuhan itu nunggu pertobatan dan Tuhan sangat menghargai yang namanya pertobatan. At the end Niniwe enggak jadi dihukum Tuhan. Itu juga menjadi pelajaran buat Yunus dan kita semua juga akan belajar hari ini. Saudara, latar belakang kitab Yunus adalah Yunus itu adalah seorang nabi. Firman Tuhan dimulai di ayat yang pertama tidak ada latar belakang sama sekali. Dimulai dengan datanglah firman Tuhan. Ya, kita baca dulu. Yunus pasal yang pertama ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai, demikian gitu ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Jadi saudara, tidak dijelaskan latar belakangnya, tapi saya percaya Yunus ini adalah seorang nabi yang punya track record. Gak mungkin dia tiba-tiba disuruh berkhotbah atau memperingati sebuah kota yang waktu itu Niniwe adalah kota yang sangat besar, yang sangat terkemuka, yang sangat tanda kutip menakutkan gitu ya, yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kalau zaman sekarang saya renungkan kira-kira apa ya gitu ya. Saya dengan pengetahuan yang sangat terbatas tentang dunia ini dengan kota-kota dan sebagainya. Mungkin yang saya bayangkan itu kayak New York gitu ya. Kota yang sangat besar, megah dengan penduduknya yang banyak dan orang-orangnya tuh hebat-hebat gitu ya kayak kebayang saya. Nah, pada zaman itu demikian, tapi orang Niniwe itu adalah orang yang jahat. Jahatnya tuh jahat banget, brutal. Orang-orang ini kalau dia mau menduduki sebuah kota, yang dilakukan adalah mereka itu memperkosa para wanita, membunuh anak-anak dan menguliti orang-orang yang masih hidup. Jadi Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Dan gak cuma jahat, mereka itu juga jadi ancaman untuk orang Israel. Oleh sebab itu ketika Yunus mendengar suara Tuhan, yang dia lakukan adalah dia lari dari Tuhan. Nah, apa yang kita belajar di sini? Yang pertama ayat yang pertama dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Saudara, yang saya mau kita sama-sama belajar adalah pelajaran yang pertama. Dengarkan suara Tuhan. Bagi Yunus,
Ya, seorang nabi dia mendengar suara Tuhan, menerima tuntunan Tuhan, menerima arahan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan itu juga berbicara kepada Anda dan saya. Kenapa hari ini kita sebagai manusia punya mulut, punya telinga? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang bisa dan mau berkomunikasi. Nah pertanyaannya kita sebagai manusia, apakah hari ini Anda masih berkomunikasi enggak sama Tuhan? Saudara, Tuhan masih berbicara. Kehidupan kita butuh yang namanya suara Tuhan. Ada banyak masalah yang kita tidak perlu lalui atau kita harus perlu nabrak sana nabrak sini kalau kita itu dengar suara Tuhan. Tuhan bisa menuntun Anda belok kiri. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita bisa lurus dan kita akan nabrak tembok. Suara hidup kita itu butuh suara Tuhan, saudara. Suara Tuhan itu bisa menjadi tuntunan, arahan, bahkan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita masih mendengar suara Tuhan? Yunus dimulai dengan firman Tuhan datang kepadanya. Segala sesuatu dimulai dengan firman Tuhan. Kejadian juga berkata pada mulanya itu bumi belum berbentuk. Kemudian berfirmanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Saudara jadikan firman Allah atau suara Tuhan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tanpa suara Tuhan, hidup kita itu akan kehilangan arah. Yunus mendengar suara Tuhan untuk dikasih misi. Nah saudara, kalau kita nggak dengar suara Tuhan, hidup kita itu akan clueless, saudara. Masihkah Anda mendengar suara Tuhan? Masihkah Anda berkomunikasi dengan Dia? Saudara, pernah nggak Anda ngobrol sama orang, kemudian orang itu nggak dengerin? Pernah nggak Anda ngajak ngomong entah itu suami Anda atau istri Anda atau anak Anda gitu ya. Kemudian dia itu malah megang handphone terus Terus kita tanya, tadi aku ngomong apa gitu ya. Terus baru dia taruh handphonenya terus sadar bahwa dia nggak dengerin gitu ya. Saudara, pernah nggak Anda atau kita yang pernah menggitukan orang? Ada orang cerita sama kita, tapi kitanya malah mikir yang lain gitu ya. Nggak dengerin. Saudara, komunikasi itu dua arah. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hari ini Anda mungkin sudah lama nggak dengar suara Tuhan, Anda sudah lama nggak berkomunikasi dengan Tuhan, coba cek. Jangan-jangan bukan Tuhan nggak bicara, saudara. Jangan-jangan bukan Tuhan nggak bicara, karena Tuhan itu suka sekali, Roh Kudus itu suka sekali berkomunikasi dengan kita dan sangat rindu berkomunikasi dengan kita. Jangan-jangan kitanya yang sibuk sama urusan yang lain dan tidak mendengarkan. Kita fokus dengan yang lain sama kayak tadi, kita fokus sama handphone gitu ya. Kita fokus sama handphone, anak kita cerita, kita bahkan mengabaikan. Bukan berarti anak kita nggak pernah ngomong, tapi kita nggak fokus mendengarkan. Saudara, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus siapkan telinga. Ya, Tuhan mau berkomunikasi, kita perlu menyiapkan diri. 3 hal yang kita harus miliki kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan masalahmu hari ini itu hanya sejauh suara Tuhan yang mungkin Tuhan sudah pernah bilang tapi kita abaikan. Mungkin ada solusi-solusi yang Anda itu sebenarnya sudah dapatkan tapi kita itu nggak mendengarkan baik-baik. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Sama seperti gambaran yang tadi, kita punya urusan yang lain. Kita fokus sama handphone, jadi ketika pasangan kita, anak kita atau sahabat kita bicara, kita nggak dengar. Saudara, kita perlu fokus, katakan fokus. Ya mulai hari ini, jadikan suara Tuhan itu sesuatu yang penting menjadi pegangan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara. Berbagai cara. Tuhan bisa bicara lewat suara hati. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara melalui firman yang Anda baca di saat teduh gitu ya. Saat teduh pribadi, Tuhan juga bisa berbicara lewat firman Tuhan. Di hari Minggu Tuhan juga bisa berbicara lewat orang lain. Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Banyak sekali cara Tuhan berkomunikasi. Makanya
Orang itu, semua manusia itu harusnya bisa. Mau orang tanda kutip tuli sekalipun, dia bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan bisa berkomunikasi dengan berbagai cara. Nah kalau kita nggak dengar suara Tuhan, coba perhatikan apakah kita ini jangan-jangan nggak fokus. Tuhan sudah ngomong kita nggak dengar. Kita punya urusan yang lain. Kita nggak terbuka sama Tuhan. Kita mau dengar. Kalau kita nggak terbuka, kita tertutup. Orang mau ngomong, kita tutup hati. Pernah saudara, ada orang mau ngomong sama Anda nggak mau dengar? Bisa jadi karena orang itu nggak penting bagi Anda. Saudara, kalau Anda mau dianggap penting, ya kan, Anda mendengarkan orang lain. Kenapa? Kalau Anda ngomong, nggak didengerin, Anda merasa apa? Merasa diri Anda nggak penting kan? Merasa Anda, orang yang Anda ajak ngomong itu menganggap Anda nggak penting untuk didengerin. Nah demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita itu menganggap Tuhan itu penting, suaranya itu penting buat kita. Kalau orang yang ada di depan Anda itu penting, saya percaya Anda pasti mendengar. Saya percaya Anda pasti mendengar. Entahkah itu mungkin bos Anda, atau pasangan Anda atau anak. Kalau Anda menganggap orang itu penting, Anda masa berani di depan Pak Presiden Anda. Orangnya ngomong terus Anda main yang lain gitu ya, atau fokus dengan yang lain. Karena Anda anggap penting orang yang di depan Anda akan mendengar, katakan mendengar. Jadi kita perlu fokus, kita perlu terbuka gitu ya. Dan yang berikutnya tentunya kita mau taat. Ya, kadang kita nggak mau mendengar, kenapa? Karena kita nggak mau taat. Aduh, nanti kalau aku dengar, nanti aku disuruh ini, disuruh itu, aku belum siap untuk taat. Saudara, nanti kita akan belajar harga ketidaktaatan dan harga ketaatan itu sebenarnya lebih mahal harga ketidaktaatan. Lebih mahal ketika kita itu tidak mau mendengarkan daripada mendengarkan. Jadinya pelajaran yang pertama, saudara, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada Anda dan saya. Ya berikutnya kita lanjut. Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dari ayat ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama kita belajar dari kalimat bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tuhan memberikan misi kepada Yunus. Tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan kita, kita semua tuh juga Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Kita tidak lahir hanya untuk mati, saudara. Kita tidak lahir hanya untuk menjalani kehidupan, lahir, sekolah, kemudian sampai besar, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, menikahkan anak, punya cucu gitu ya. Kemudian tua meninggal, kita nggak hidup hanya untuk menjalani hidup, saudara. Kita nggak hidup hanya untuk mati. Anda dan saya diciptakan karena sebuah alasan, yang percaya katakan amin. Anda dan saya diciptakan karena Tuhan mau lewat hidup kita melakukan sesuatu. Nah apakah Anda tahu nggak? Mungkin itu belum tentu sesuatu yang sangat besar kayak Yunus ini mempertobatkan sebuah kota. Mungkin itu sesuatu yang sehari-hari, saudara, melayani Tuhan. Mungkin itu 1-2 orang. Saya dulu menjadi hamba Tuhan, saya pernah satu titik tuh frustasi. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Sampai seluruh bumi itu kenal Tuhan gitu ya. Tapi gimana caranya, gimana gitu ya. Sedangkan untuk menjangkau orang-orang di sekeliling aja sepertinya nggak gampang gitu kan. Gimana, saya merasa kayak seperti orang lumpuh gitu ya. Tuhan gimana? Terus Tuhan itu kasih tahu, Lena, 1 orang bertobat itu mengubah dunia orang itu. Jadi saudara, signifikan hidup kita itu dimulai dari ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Belum size-nya, size itu nanti kita berkembang di dalamnya. Tapi one by one ketika kita itu disuruh Tuhan mengampuni, kita belajar mengampuni. Ketika kita disuruh Tuhan memberi, kita belajar memberi. Ketika kita menasihati orang lain, ketika kita memberikan
dorongan kepada orang lain, ketika kita mendoakan orang lain dan sebagainya. Saudara, misi itu bisa besar atau kecil, tapi itu sesuatu yang membuat hidup kita itu berarti. Makna hidup kita tidaklah di dalam perjalanan, sekedar di perjalanan hidup kita. Tapi apa yang kita lakukan atau dampak hidup kita kepada dunia atau orang-orang di sekeliling kita selama kita menjalani hidup. Itulah misi yang Tuhan mau kita tahu dan kita jalani. Saudara, setiap orang, Anda dan saya, kita itu sama-sama Tuhan punya alasan mengapa kita harus hidup. Tuhanlah yang mau kita hidup, saudara. Ada banyak bayi yang coba, memang ada yang enggak, ada yang akhirnya tidak hidup. Tapi ada banyak bayi yang coba digugurkan orang tuanya tetap hidup. Karena Tuhan mau dia hidup. Saudara, karena Tuhan itu tidak pernah random menciptakan manusia. Tuhan itu punya misi, punya potensi yang Tuhan taruh. Makanya sayang sekali kalau ada bayi-bayi yang digugurkan. Yang digugurkan itu bukan sekedar nyawanya. Tapi lewat orang ini mungkin ada 1000 orang diselamatkan. Tapi gara-gara dia nggak ada, sesuatu harus berubah. Saudara, ada banyak misi, ada banyak potensi itu mati gara-gara hal yang demikian. Tapi kalau Anda hidup, saudara, Tuhan mau Anda melakukan sesuatu. Tuhan punya misi dalam kehidupanmu. Tuhan punya impian, Tuhan punya tujuan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Ya, kita tahu dia lari dari panggilan Tuhan. Judulnya aja kalau saudara baca di Yunus pasal yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia tahu dia dipanggil. Berapa banyak dari kita Anda tahu sebenarnya Anda itu didorong untuk melayani mungkin. Anda didorong untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Anda didorong untuk berbuat sesuatu yang mulia. Anda tahu di dalam hati. Itu seperti dorongan yang tidak bisa disangkali walaupun Anda mencoba merasionalisasi dengan berpikir itu mungkin bukan Tuhan. Oh itu mungkin aku ini kebawa emosi. Oh mungkin, tapi sebenarnya Anda tahu kok itu Tuhan. Ya responi dengan benar. Karena banyak terobosan itu terjadi di balik ketaatan. Kita taat dulu, kadang kita berdoa minta terobosan. Tuhan itu mau ngomong, terobosanmu itu di balik ketaatanmu. Taat dulu, di balik itu Tuhan sudah sediakan reward. Saudara, apa yang Tuhan itu pernah taruh di dalam hatimu? Kehendak Tuhan apa yang Tuhan pernah dorong Anda untuk melakukan yang hari ini Anda masih puter-puter, menunda dan belum melakukannya. Jangan-jangan jawaban doa yang selama Anda tunggu itu sudah ada di depan mata, tapi menunggu Anda melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan punya misi dalam hidupmu. Let's do it. Mari lakukan sama-sama kehendak Tuhan. Ya. Yang berikutnya di ayat ini juga dikatakan, pergi ke Niniwe, berseru pada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, seperti yang saya bilang tadi, Niniwe itu jahat orangnya. Ya, ini kalimat ini sama kalau terdengar sama seperti di kitab Kejadian tentang Sodom dan Gomora. Kejahatannya itu sudah naik ke atas. Bahkan di zaman Nuh pada waktu itu kejahatannya itu sudah sampai kepada Tuhan. Sehingga sampai satu titik Tuhan itu dosa itu bisa menjadi matang gitu ya. Dan di ujungnya adalah maut. Kadang-kadang kita berpikir orang tuh kok berbuat salah terus dibiarin. Satu titik pasti ada ujungnya, penghakiman Tuhan itu pasti terjadi. Nah, saudara, apa yang kita belajar di sini? Ayat ini berkata kejahatannya telah sampai kepadaku. Apakah nunggu parah dulu baru sampai Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan itu panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia. Tapi panjang sabarnya Tuhan itu juga ada sisi keadilannya. Ada satu titik kejahatannya itu, kejahatan kota Niniwe ini harus atau mendorong sebuah tindakan dari Tuhan.
Nah, pelajaran buat kita adalah saudara, tidak ada kejahatan ataupun kebaikan itu yang tersembunyi dari Tuhan. Dari satu sisi kita tahu di sini kejahatan, ya kan? Kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah tahu, bukan baru sampai. Tapi Tuhan mengizinkan atau Tuhan itu memberikan ruang untuk mereka di satu titik bertobat. Tapi mereka nggak bertobat-tobat sampai titik Tuhan harus mengambil tindakan. Kejahatan kita itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi kabar baiknya, masa Tuhan cuma lihat yang jahat? Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kejahatan yang tidak ada orang lain yang tahu pun tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya percaya kebaikan yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Anda pernah nolong seorang mungkin di jalan yang sepi. Seperti orang Samaria yang baik hati menolong orang Israel, orang Yahudi yang habis kerampokan. Tidak ada yang tahu kebaikannya. Dia bawa orang itu ke penginapan. Orang penginapan juga nggak tahu mungkin itu saudaranya jauh atau gimana. Orang nggak tahu bahwa dia berbuat baik. Orang nggak tahu kalau dia itu habis dirampok, orang nggak kenal. Kemudian dia tolongin. Nobody knows. Tapi saya percaya di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Kejahatan tidak bisa disembunyikan, kebaikan juga tidak bisa disembunyikan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang adil bagi semua orang. Saudara, oleh sebab itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan nunggu satu titik kita itu, ya kalau ada kesempatan. Ya, ada orang itu mengalami di banyak titik dalam hidupnya kalau sudah terlalu jahat. Itu no turning point. Sampai di titik diperingatkan pun ya tetap nggak mau bertobat. Itu hatinya sudah keras. Sudah terlanjur, sudah nggak bisa kembali lagi. Jangan sampai di titik itu, dimanapun hari ini ketika firman Tuhan datang kepada Anda, kalau Anda ditegur, ya saya nggak bisa bilang spesifik karena saya nggak tahu hidup Anda. Tapi saya percaya firman Tuhan, Roh Kudus itu bisa menerjemahkan ini dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan tegur Anda, dimanapun, kapanpun, segera bertobat. Jangan buang-buang waktu. Amin. Yang berikutnya kita lanjut. Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, seperti yang kita tahu, cerita Yunus dikenal dengan Yunus itu lari. Lari dari hadapan Tuhan, bersiap untuk melarikan diri. Jadi Yunus itu disuruh ke barat, dia lari jauh. Kalau sudah baca dan pelajari, dari tempat Yunus tinggal ke kota Niniwe itu kira-kira 550 kilometer. Nah, dari tempat Yunus ke Tarsis itu 2.500. Jadi dia sengaja pergi sejauh mungkin. Firman Tuhan pernah katakan, kita itu tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-139. Kita baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-139. Ya, firman Tuhan pernah berkata bahwa ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kita mau lari kemana? Tapi kenapa firman Tuhan di sini dikatakan Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis? Jauh dari hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan ada di seluruh bumi? Tapi kenapa firman Tuhan tulis jauh dari hadapan Tuhan? Tahukah Anda bahwa kehendak Tuhan itu ada, poros kehendak Tuhan itulah tempat di mana hadirat Tuhan itu dimanifestasikan. Cerita Elia ketika Elia
menyampaikan kepada Ahab, Israel akan kering selama 3,5 tahun. Kemudian Tuhan bilang, pergi ke sungai Kerit. Di sana aku akan kirim penyediaanku. Tuhan kirim burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Saya tanya, kalau misalnya Elia perginya ke sungai Yordan, kira-kira burungnya kemana? Saudara, burungnya tetap ke sungai Kerit. Bukan ngikutin Elia, tapi ngikutin perintah Tuhan. Jadi kita bisa kehilangan penyediaan Tuhan hanya karena kita itu tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau Elia perginya ke sungai Yordan, dia teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan mana penyediaannya? Apa yang Tuhan bilang? Siapa yang suruh kamu ke sini? Aku kan suruh kamu ke sungai Kerit. Itu yang dibilang jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan suruh ke kanan, kitanya ke kiri. Terus kita ngomong sama Tuhan, Tuhan mana berkatnya Tuhan? Loh, berkatku itu ada di situ. Aku kan suruh ke kanan, ngapain kamu ke kiri? Yunus itu dikatakan dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari kehendak Tuhan. Jauh dari apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Gak heran kita tahu ceritanya, akhirnya dia kena angin ribut, dimakan sama ikan, puji Tuhan Yunus bertobat. Yunus itu bertobat dan akhirnya dia dikembalikan ke misinya. Saya kan juga sampaikan tentang kesempatan kedua nanti di ibadah-ibadah berikutnya. Saudara, luar biasa. Apa yang ketika seseorang pergi jauh dari Tuhan, apa yang terjadi? Awal-awal yang terjadi, nothing happen. Yunus pergi ke Yafo, ke sebuah pelabuhan, dia nggak dirampok di tengah jalan. Dia ke pelabuhan, dia ketemu sama kapal yang dia kepingin pergi. Tahukah Anda bahwa iblis itu menunggu saat kita tidak taat? Iblis itu kalau Anda mau lari dari Tuhan, iblis itu akan memfasilitasi Anda loh. Kalau Anda mau lari dari Tuhan, Anda akan bisa menemukan 1001 jalan. Dan Anda akan melihat bahwa awalnya itu akan baik-baik saja. Gak ada orang yang tahu. Itu kan antara Yunus dengan Tuhan. Mungkin Tuhan bicara ke Yunus itu ketika dia di kamar seorang diri. Gak ada yang tahu Yunus lari dari Tuhan. Itu antara Yunus dengan Tuhan. Dia pergi ke Yafo, orang juga melihat gak ada yang salah kan pergi ke Tarsis. Apa yang salah dengan pergi ke Tarsis? Dia pergi membeli tiketnya juga sama seperti orang lain yang akan pergi ke Tarsis. Gak ada yang tahu. Saudara, apa yang hari ini di dalam kehidupan kita, apa yang Anda lakukan, yang saya lakukan, gak ada yang tahu mungkin. Kita hidup sebagai manusia normal. Kita makan, pergi ke kantor, kerja, pulang gitu ya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu apa yang Tuhan taruh di hati kita yang tidak kita lakukan, tidak ada yang tahu. Yunus pergi dari hadapan Tuhan, tidak ada yang tahu. Dia bahkan menemukan kapal di mana dia tuh bisa pergi sejauh mungkin menurut dia. Saudara, coba lihat dalam kehidupan Anda, apakah hari ini Anda sudah ada di dalam poros kehendak Tuhan belum? Karena saya percaya di dalam poros kehendak Tuhan itu, disitulah Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Disitulah Tuhan memberikan apa yang Anda doakan ketika kita ada dalam poros kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini Anda di rumah Tuhan karena Anda masih rindu mendengar suara Tuhan. Karena hati Anda masih mau terbuka untuk diarahkan sama Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan Anda 1-2 hal untuk Anda lakukan. Oh ya, minggu lalu Tuhan suruh aku lakukan ini, aku belum lakukan. Pulang dari tempat ini segera lakukan. Saudara, apakah itu mungkin menyapa seseorang, mungkin mengampuni, mungkin memberi, mungkin melayani, mungkin sesuatu yang lebih spesifik dari itu. Saudara, lakukan dengan segera, jangan lari dari Tuhan. Kita tahu orang yang lari dari Tuhan itu hidupnya enggak semakin baik. Awalnya sepertinya enggak ada apa-apa. Tapi kehidupannya Yunus sampai dia bertobat baru pulih. Dia membuat orang-orang di sekelilingnya akhirnya kena angin ribut dan sebagainya. Saudara, jangan pernah lari dari Tuhan karena itu tidak membawa sebuah keuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya,
Ayat yang berikutnya adalah, kita baca lagi di Yunus tadi, Yunus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Ayat yang tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat di Tarsis. Perhatikan kalimat berikutnya, ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Orang berpikir gini loh, kalau melakukan kehendak Tuhan itu kita harus bayar harga. Kalau kita itu mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tuh harus bayar harga. Saudara, coba lihat ayat ini. Untuk tidak taat sama Tuhan, untuk lari dari Tuhan, Anda juga harus bayar harga. Jadi, resource yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, itu Anda bisa gunakan untuk mendekat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, atau dengan resource yang sama ini, Anda juga bisa pakai untuk menjauh dari Tuhan dan melarikan diri, bahkan melakukan ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu juga kalimat aktif, saudara. Bukan sekedar pasif nggak taat, enggak. Ketaatan kalimat aktif, melakukan ketaatan. Ketidaktaatan itu juga melakukan ketidaktaatan, sama-sama kok. Itu sama-sama action, satu ke kanan, satu ke kiri. Yang bedanya hanyalah yang satu itu Tuhan suruh, yang ini enggak Tuhan suruh. Atau kebalikannya. Tapi dua-duanya sama-sama bayar harga. Sama-sama mengeluarkan. Yunus dengan apa yang dia punya dari Tuhan. Maksudnya gini loh, resource yang hari ini kita punya, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu kekuatan, kesehatan, kemampuan, keahlian, relasi, dan sebagainya. Saudara, bukankah kita percaya itu dari Tuhan? Tapi apa yang kita terima dari Tuhan bisa kita gunakan untuk menentang Tuhan loh. Dan Yunus ini adalah salah satu contohnya. Oleh sebab itu pelajaran yang keempat adalah jangan buang sumber daya Anda untuk sesuatu yang malah berkebalikan dari kehendak Tuhan. Saudara, Yunus menyia-nyiakan uangnya yang berharga untuk perjalanan yang salah. Perjalanan yang salah karena dia nggak mau taat sama Tuhan. Saudara, memang bisa dimengerti kenapa Yunus itu nggak mau ke Niniwe. Yunus itu memang gini loh, konflik batin. Kenapa? Karena orang Niniwe itu jahat. Dan beberapa literatur sejarah menceritakan atau menulis ada kemungkinan nenek moyangnya Yunus itu entah kakeknya atau siapanya itu pernah disiksa sama orang Niniwe. Saudara bisa kebayang ya kalau Anda itu disuruh memberkati orang yang pernah menipu Anda. Kalau ada orang yang pernah menipu Anda, misalnya ada orang itu yang pernah membunuh orang tua Anda, pernah memperkosa anak Anda, terus kemudian firman Tuhan datang ke orang itu berkati, itu apa enggak kita mau lari ke ujung bumi saudara? Itu yang Yunus alami. Jadi sebenarnya alasannya Yunus itu sangat bisa dimengerti walaupun tidak dibenarkan. Berapa banyak dari kita punya alasan. Kalau ceritanya Yunus ini ekstrim memang, ekstrim. Tapi kita aja enggak ekstrim Yunus, kadang-kadang kita juga bisa jadi kayak Yunus, termasuk saya. Gitu ya. Ketika saya belajar kitab Yunus ini itu refleksi yang pertama-tama kepada saya, iya ya Tuhan. Seberapa mudah saya ini taat untuk perintah yang sulit. Kalau untuk perintah yang gampang gitu ya, firman Tuhan bilang kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu ya semua orang juga bisa. Gitu kan. Tapi apa yang membuat kamu sebagai orang Kristen tuh berbeda? Gak ada kitabnya orang lain ngajarin mengasihi musuh tuh gak ada kecuali di Kristen. Karena demikianlah Allah kita. Kalau menyapa orang yang nyapa kamu, ya semua orang bisa. Gak usah percaya Tuhan. Kalau baik sama orang yang baik sama kamu, ya semua orang bisa, nggak usah dia percaya Yesus. Tapi apa yang membuat kita berbeda adalah ada hal-hal yang sulit karena itu berarti mati bagi diri sendiri. Karena itu berarti
Mungkin ketika kita melakukannya sambil menangis. Mungkin ketika kita melakukannya itu kita seperti kayak orang teriak di dalam hati. Boleh nggak sih nggak lakukan ini gitu ya. Tapi saudara, Tuhan itu mau mengajar kita mengenal pribadinya. Tuhan sayang sama semua orang. Ketika Yunus bertobat, Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ketika orang Niniwe bertobat, Tuhan juga memberikan kesempatan kedua. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah kita mau dikasih kesempatan kedua, kita mau mengalami berkatnya Tuhan. Tapi kita nggak mau kalau orang yang kita benci itu mengalami berkatnya Tuhan. Kita mau diampuni, tapi kita nggak mau mengampuni. Dan bahkan kita nggak mau orang yang jahat itu juga diampuni. Saudara, kitab Yunus mengajar kita untuk kita itu belajar mengenal hatinya Tuhan. Saudara, lewat apa? Lewat ketaatan. Resource yang hari ini Tuhan berikan di tanganmu. Gunakan itu untuk menaati Tuhan. Amin. Gunakan itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya Anda datang ke sini, Anda gunakan waktu Anda, ya kan? Anda pakai uang Anda, beli bensin mungkin. Anda mungkin membayar orang yang mengantar Anda dan sebagainya. Gunakan resource Anda untuk hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan jangan sia-siakan waktu, keahlian, relasi dan sebagainya malah untuk sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan Anda apa yang hari ini di tangan Anda itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya ulangi dari awal, ada 4 poin yang kita belajar dari kitab Yunus hari ini. Pasal yang pertama gitu ya saudara. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan. Itu penting bagi Anda dan saya. Suara Tuhan itulah yang menuntun Anda untuk tidak perlu melalui hal-hal yang Anda bisa hindari. Tuhan punya misi dalam kehidupanmu. Tuhan mau Anda melakukan kehendak Tuhan. Jangan ditunda-tunda, penundaan adalah ketidaktaatan. Orang yang dewasa rohani bukan dilihat dari pengetahuan. Orang pikir, wih ada orang ikut CG gitu ya. CGL-nya keder, soalnya apa? VIP-nya S3 teologi ya. Gimana gitu ya? Aku aja gak pernah sekolah teologi ya, yang datang ini S3 teologi ya. Saudara, pengetahuan adalah satu hal, kita perlu belajar firman Tuhan. Ya, gelar dan sebagainya itu adalah hasil dari sebuah proses pembelajaran. Tapi kedewasaan seseorang ditentukan dari seberapa banyak yang dia lakukan dari apa yang dia tahu. Ya, pengetahuan saja tidak membuat seseorang itu menjadi ukuran kedewasaan. Berapa banyak orang yang tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Berapa banyak orang yang pinter gitu ya, firman Tuhan tahu kalau ditanya ayat itu sudah di luar kepala. Dia bisa ngomong semua ayat tapi kehidupannya bertentangan dengan itu. Saudara, kedewasaan kita ditentukan atau dilihat dari seberapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Dan firman Tuhan juga mengajarkan di Matius pasal yang ke-28, kalau saudara baca, saya bacakan sebentar ya. Matius pasal yang ke-28, amanat agung itu berkata demikian. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan, katakan melakukan. Fokus dari pengajaran, fokus dari pemuritan itu bukan pengetahuan. Tapi melakukan, jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuritan itu berhasil ketika ada perubahan hidup dari melakukan apa yang mereka tahu. Tapi gimana kita bisa melakukan kalau kita nggak tahu? Jadi kan kita harus tahu dulu, tujuannya bukan untuk tahu tapi untuk melakukan, saudara. Ya, jadi dengarkan suara Tuhan, lakukan apa yang Anda tahu dan Anda dengar. Tuhan punya misi dalam hidupmu, lakukan kehendak Tuhan itu yang Tuhan sampaikan. Tidak ada kejahatan atau kebaikan yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Saudara, dengan demikian
membuat Anda itu takut akan Tuhan. Cepetan bertobat, ya segera kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau Anda tahu bahwa, oh ini bukan tentang bertobat, aku tahu hidupku baik-baik saja, gak ada tuduhan hati nurani, tapi Anda tahu bahwa Anda itu merasa bahwa aku ini sudah melakukan banyak hal, tapi kok kayaknya aku gak dapat validasi. Saudara, kabar baik bagi Anda bahwa kebaikanmu itu diketahui oleh Tuhan dan pada waktunya Tuhan akan memberikan reward, akan memberikan upah sesuai dengan apa yang sesuai kebaikan Tuhan. Ya, yang terakhir jangan buang sumber daya Anda untuk hal yang salah. Karena apa yang ada di hidup Anda, apa yang ada di tangan Anda itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi gunakan apa yang ada di tangan Anda bukan untuk berzinah, bukan untuk melakukan hal yang salah, bukan untuk melakukan hal yang membuat Anda lebih jauh dari Tuhan, tapi gunakan resource yang ada dalam kehidupan Anda, waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda itu untuk mendekat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Pagi hari ini kami membuka hati kami sekali lagi. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Yang pertama-tama karena Engkau adalah pribadi yang penting dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami rindu mendengar suara Tuhan. Bukan karena suaranya tapi karena pribadinya. Engkau penting bagi kami. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Setiap hari kami gak mau lewatkan hari itu tanpa kami duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dan ajarkan dalam kehidupan kami. Saudara, berapa banyak dari Anda mungkin kau sudah lama kehilangan suara Tuhan. Sudah lama gak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 10, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan,
Satu hal yang hari ini kita perlu bertumbuh adalah mengenal suaranya. Dengan demikian kita akan semakin mengenal pribadinya. Mungkinkah hidup kita terlalu bising? Mungkin ada orang yang ngomong sama kita karena kita di tempat yang terlalu ramai kita gak bisa dengar. Apakah hidup kita terlalu bising untuk suara Tuhan? Ataukah kita punya fokus urusan yang lain sehingga kita mengabaikan suara Tuhan? Tuhan mau menolong Anda lewat tuntunannya. Oleh sebab itu pagi hari ini yang paling pertobatan pertama adalah hati kita kembali terbuka terhadap suara Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Kalaupun itu sesuatu yang sulit, saudara bisa berkomunikasi apa yang menjadi sulit bagi Anda. Tapi buka dulu hatimu, izinkan Tuhan berbicara. Dia mau menuntunmu, kata firman Tuhan, domba-domba itu mengikuti dia. Domba itu sebuah hewan yang jarak pandangnya pendek, mudah tersesat. Demikian juga dengan kita. Kita itu nggak tahu masa depan kita nggak tahu apa yang di depan kita. Tapi apa yang membuat kita tahu kita bisa aman dan gak akan tersesat adalah karena kita mengenal suaranya. Kenali suara Tuhan bagi hidupmu. Dengarkan firman-Nya. Kembali kepada firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Kau akan lihat hidupmu akan berbeda. Kau gak perlu tersesat. Kau akan pelan-pelan sampai ke tujuan di mana Tuhan mau bawa Anda. Saudara, pagi hari ini kalau Anda mau meresponi firman Tuhan, Tuhan aku mau dengar suara Tuhan. Ini waktunya kita kembali dan berkata, Tuhan, seperti Samuel berkata, ini aku hambamu, berfirmanlah kepadaku. Yang berikutnya, Tuhan punya misi dalam hidupmu. Apakah hari ini ada orang-orang yang kau sekedar menjalani hidup tanpa tahu, tanpa ada makna dalam kehidupanmu? Kau merasa hidupmu kosong, hidupku ya cuma gini. Aku gak tahu apa lagi. Saudara, temukan makna hidupmu di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tahukah itu makanan bagi jiwa kita? Banyak orang mencari pemenuhan jiwanya lewat hal-hal lain. Padahal Tuhan katakan apa yang membuat jiwa kita kenyang adalah ketika kita melakukan dan menyelesaikan kehendak-Nya. Lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, maka kau akan punya kepuasan batin yang tidak bisa Anda cari di dunia ini. Dan saudara, biarlah hidup kita ini menjadi surat terbuka. Hidup kita surat terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang Anda lakukan, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan Anda upahmu pada waktunya. Dan yang terakhir, jangan buang resource Anda untuk sesuatu yang salah. Gunakan resource Anda untuk hal yang benar. Kalau Anda tahu pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda dan Anda tahu Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau dengar suara Tuhan lagi, aku mau lakukan kehendak Tuhan. Atau Tuhan, aku mau hidup takut akan Tuhan. Atau Tuhan, aku sadar selama ini aku gunakan resourceku untuk sesuatu yang salah dan aku mau bertobat. Mulai hari ini aku akan berhati-hati dan bijaksana menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Untuk sesuatu yang benar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mau meresponi firman Tuhan, Anda cukup taruh tangan Anda di dada, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, biar hati setiap kami lembut menerima firman Tuhan yang tertanam itu. Yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Hamba percaya akan kuasa Injil yang mampu mengubahkan orang yang jahat sekalipun. Hamba juga percaya kuasa firman Tuhan mengubahkan hidup setiap anak-anak Tuhan. Kami yang mau meresponinya Tuhan Yesus. Biar firman itu memberikan perubahan yang radikal. Sejak hari ini kami mau menjadi pelaku firman. Kehidupan kami berubah. Cara hidup kami berubah, cara pandang kami berubah. Dan hamba percaya Tuhan, bagi orang-orang yang mau meresponi dan melakukan firman Tuhan,
Tuhan akan melakukan perkara-perkara heran dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Menerangkan firman-Mu biar hati kami selalu haus